kan sampai Jakarta langsung bisa dikirim. Langsung aja ya. Bisa apa-apa ini. Enggak apa-apa Mas. Ngomongin apa nih? Mumpung enggak ono suara iki lho. Ngomongin apa nih? Halo teman-teman, gue lagi ada di acara bedah buku di Nongko Ijo. Acara ini terselenggara dari kerja keras rekan-rekan dari Tebo Kluyur, mendaki sampai tua. Acara ini juga sebenarnya terselenggara ada satu tokoh yang silent, dia nggak bersebut. Jadi berkat beliau juga nih, dan Tebo Kluyur, gue bisa ada di sini dalam launching buku yang diselenggarakan di Nangka Ijo, daerah Kare, Kabupaten Madiun. Ucapkan terima kasih buat semuanya. Yuk kita lihat yuk daerah sini yuk. Gimana kemeriahan yang kita bisa dapatkan di area sini. Oh apa Mas? Mana Mas? Ini mbak-mbaknya dari sini. Mana tuh bisa tuh? Mbak-mbaknya ini tenda-tenda yang disediakan untuk peserta dari pihak penyelenggara. Menyampaikan pesan lewat cerita-cerita yang di sini genrenya ada kocak, horor, romantis. Saya gabungkan dalam sebuah ramuan, dalam sebuah tulisan, agar generasi muda kita di dalam melakukan pendakian itu mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibawa pulang setelah melakukan pendakian. Oh, gitu ya. Benar Bang, kan saya masih mempelajari ini. Nanti saya mau tanya tentang satu judul Bang. Sebelumnya buat teman-teman sambil mendengarkan Bang Arya Sina, silahkan untuk menikmati kopi ataupun cemilan, dan juga mungkin teman-teman yang mau rokok, silahkan, kami ada stand dari Gudang Garam ya. Mungkin teman-teman kalau mau beli rokok ke sana bisa langsung dapat hadiah. Mungkin SPG ya Bang? Bang Gudang Garam? Oh iya. Oh iya Bang. Oh ya, Bang, sebelumnya Bang Arya Sina mungkin mau mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah mensupport. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar, yang tadinya mau asik malah jadi menggelitik urusannya. Hah? Kok bisa Bang? Ya karena ternyata cewek yang kita temuin di Bogor ini dia punya latar belakang sejarah yang cukup menyedihkan gitu, dan ternyata orang tuanya kira-kira 3 bulan sebelumnya tuh kecelakaan. Betul. Memang hubungannya, korelasinya antara kejadian dengan orang tuanya kecelakaan itu sebenarnya nggak ada, tetapi kan itu bisa dijadikan trigger oleh penduduk lokal yang sifatnya tidak bisa terlihat mata untuk Oh iya, iya. Paham. Ya, Ya, lanjut ya ya. Bang ya. Terus? ya,
ya itulah yang dijadikan alasan oleh mereka untuk mengganggu si cantik tadi. Nggak bisa disebut namanya ini bang. Bisa, namanya baby. Baby. Ya, baby Dari face. namanya aja baby ya bang. Ya. Awalnya Bang Sina kenal baby dari mana? Nah, kita ketemu sebenarnya di jalan itu. Ketemu nggak sengaja berarti bang. Ketemu nggak sengaja Terus lanjut. karena keusilan kita dan keberanian kita Ya. kan, menggoda si gadis cantik ini, Baby tadi. si baby ini, akhirnya dia masuk ke dalam jebakan kita gitu kan, ikut dah mereka pendakian. Jadi si baby ketemu Bang Sina, Ya, terus betul. dirayu ikut. Ya kita bertiga gitu. Oh. Kebetulan juga waktu itu rekan saya ada yang Indo Jerman, jadi memang luar biasa tampan dia. Nah itu. Ya. Saya mikirnya gini bang, si baby kan cantik, digoda Bang Arya Sina, maaf kata nih wajahnya kayak gini jelek Iya. banget sih bang. Baby langsung baca ayat kursi loh. Oh jadi karena ada teman Bang Sina yang Indo Jerman. Kita langsung ke medan pendakian. Nah di medan pendakian ini baby ternyata selain cantik dia juga peka. Enggak indigo tapi peka. Jadi dia mudah sekali melihat, berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya Sebenarnya apa sih motivasi terbesar Mas Sena sampai melakukan pendakian sebanyak itu, dan kepuasan terdalam yang Mas dapatkan setelah selesai melakukan pendakian itu, aku bisa menyelesaikan ini, tapi itu apa yang ya itu apa, dan kan sampai kapan Mas melakukan pendakian ini? Apakah nanti sampai sampai nggak kuat, atau mungkin sampai ada target 1000 kali pendakian, atau mungkin 10.000 kali pendakian? Ya, karena ada beberapa orang kan yang lihat pohon aja kok sampai daki-daki, kayak lihat air aja kok sampai ke pantai-pantai. Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Indah dari Ngawi, pertanyaannya luar biasa ya. Motivasi terbesar saya sebenarnya mungkin setiap orang tuh beda-beda ya, karena kita memang memiliki pandangan dan pikiran yang berbeda. Jadi dari pribadi saya adalah, saya melakukan pendakian adalah bagaimana saya bisa mengukur diri saya ya, kemampuan saya yang bisa saya ambil setelah saya turun dari pendakian. Karena pendakian ini sebenarnya jika dikaji, betul-betul dikaji, itu sangat berhubungan erat dengan mentalitas kita di keseharian. Nah, motivasi terbesar saya adalah menemukan diri saya, kemampuan saya, ya, kemampuan saya bertahan di gunung, ya, dengan berbagai teknik yang saya miliki, bisa nggak sih saya aplikasikan dalam kehidupan saya, gitu, terutama untuk hal mentalitas. Jadi awalnya memang tidak seperti itu. Awalnya saya hanya tertarik dengan keindahan. Ternyata di balik keindahan itu ada yang jauh lebih indah. Satu, tanggung jawab. Kedua, kita bisa menemukan jati diri kita sebagai seorang manusia. Nah, jadi setelah kita istilahnya uji kompetensi lah. Motivasi terbesar saya itu menemukan diri saya sendiri dengan melakukan pendakian. Kenapa saya sering melakukan pendakian? Karena saya terus belajar. Saya tidak puas dengan satu pendakian di mana saya hanya membawa pulang kepuasan, kesenangan, tidak. Saya harus menemukan apa sih? Karena dalam satu gunung dengan jalur yang sama, ya, kita selalu bisa membawa pulang pengalaman yang berbeda, betul. Nah, disinilah saya belajar bagaimana di saat saya di gunung kok saya sangat tangguh memotivasi diri saya sendiri untuk bisa sampai ke puncak. Di dalam pendakian saya bisa sekali membuat orang-orang yang kehilangan motivasinya, kehilangan semangatnya, saya bisa dorong sampai ke puncak. Ini saya cari. Ketika saya kembali, berarti yang saya hadapi bukan gunung. Yang saya hadapi adalah pekerjaan saya. Yang saya hadapi adalah rumah tangga saya. Yang saya hadapi adalah lingkungan saya. Berarti pendakian saya beralih dari medan pendakian menjadi medan kehidupan. Nah, itu saya anggap juga pendakian. Itu motivasi terbesar saya untuk tetap melakukan pendakian. Karena apa? Gunung adalah tempat saya belajar untuk menemukan makna hidup dan kehidupan kelak. Itu motivasi terbesar saya hingga detik ini. Kenapa saya tidak pernah lelah melakukan pendakian? Karena saya tidak pernah cukup dengan pendakian saya lakukan, karena
hidup ini masih panjang buat saya. Saya harus menemukan jalan terbaik. Karena setiap pendakian itu kebetulan ya, saya mampu dengan baik melakukannya. Sedangkan dalam kehidupan saya, kita naik gunung hanya 3 hari atau 4 hari. Tetapi dalam kehidupan saya berhadapan dengan rekan-rekan saya berhadapan dengan pekerjaan saya. Itu mungkin sepanjang saya hidup. Jadi kenapa saya harus mendaki? Motivasi terbesar saya adalah bagaimana saya bisa terus memotivasi diri saya dengan pengalaman yang saya bawa pulang dari pendakian saya. Cukup puas, Mbak? Kalau pencapaian terbesarnya saat setelah berhasil melakukan pendakian demi pendakian itu mungkin ada satu titik di mana Ya, benar-benar. Jadi kepuasan terbesar dalam pendakian adalah keberhasilan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam pendakian itu kita akan belajar untuk naik kemudian turun lagi. Di sini ada filosofis yang sangat luar biasa ya, di mana kita berjalan menghadapi medan yang luar biasa, step demi step kita lewati agar kita bisa sampai titik tertinggi. Setelah kita sampai di titik tertinggi, ternyata masih ada yang lebih tinggi dari kita. Dari titik tertinggi ini kalau kita pandang ya, dari tempat paling tinggi kan kalau kita pandang sekitar kita itu mentok di cakrawala gitu kan. Semua hal bisa kita lihat di ketinggian itu, termasuk dalamnya jurang. Proses untuk mencapai ketinggian itu kan kita alami semua. Ternyata setelah kita sampai puncak, keindahan yang sesungguhnya adalah rasa syukur nikmat di dalam diri kita terhadap semua hal yang dihadirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi itu pencapaian terbesar saya adalah kemampuan saya untuk mensyukuri apa yang saya lakukan hari ini dan saya berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kembali dengan selamat dengan membawa nilai-nilai yang diberikan oleh alam untuk saya terapkan di kehidupan saya, di kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu, Mbak. Sampai kapan Mas mau terus melakukan pendakian ini? Itu masih misteri, Mbak ya. Misteri. Jadi Masih nggak ada misteri, target ya Mas nggak ya? ada target. Selama saya diberikan kemampuan, kekuatan ya, baik berupa fisik, pikiran, selama itu juga dengan izin Allah dan atas syafaat baginda Nabi, saya akan tetap mendaki karena memang saya selalu bilang, saya tidak pernah puas karena saya mencari yang namanya tadi. Saya belajar, saya menemukan diri saya agar di saat saya kembali nanti sama seperti saya datang. Saya datang nggak bawa apa-apa, bersih tanpa apapun. Ya ini rencana, kita nggak tahu. Yang jelas saya akan belajar dari pendakian saya karena saya sadar saya akan kembali lagi kepada penguasa saya. Bagaimana dalam pendakian itu bisa saya aplikasikan dalam semua hal, terutama kedekatan kita kepada yang menciptakan kita dan tempat di mana kita akan kembali. Sampai situ, Mbak, kira-kira. Insya Allah ya. Mas kalau boleh satu lagi nih Mas, ini yang Iya, jadi ini mungkin pertanyaan ini viral banget, bukan pertanyaan apa ya, kalimat. Kalau kamu ingin tahu karakter teman kamu, ajaklah dia mendaki. Atau kalau kamu ingin tahu karakter pasangan kamu, ajaklah dia mendaki. Itu menurut Mas Yana itu gimana sih? Kok bisa kita bisa tahu karakter orang tuh kalau kita ajak mendaki gitu? Iya, betul sekali. Karena alam itu apa adanya, Mbak ya. Alam tidak bersandiwara. Karena apa? Di alam itu, ketika kita menghadapi tanjakan, maka kita tidak akan bisa bilang itu turunan karena posisi kita lagi nanjak. Tetapi di saat kita lagi turun, kita nggak bisa bilang itu tanjakan, kita hanya bisa bilang itu turunan. Jadi dari berbagai sisi pandangan ya, alam itu akan memberikan kita hal yang real. Karena apa? Tanjakan itu ternyata bisa jadi turunan, turunan itu ternyata bisa jadi tanjakan. Tetapi alam akan mengajarkan kepada kita, tanjakannya tanjakan, turunannya turunan gitu. Dalam artian gini, orang yang keras, ya keras kelihatan. Orang yang suka bohong, ya suka bohong. Karena di situ alam nggak alam tuh nggak bohong dengan apa yang disuguhkan kepada kita gitu. Jadi dengan sendirinya tanpa harus direkayasa, dipancing-pancing, karena situasi yang kita hadapi adalah situasi real, maka keluarlah sifat real kita juga gitu. Alam alami maka akan mengembalikan kita kepada sifat alami kita juga. Berarti menurut Mas Sena itu statement itu benar atau salah? Tepat sekali ya Mas. Karena benar itu bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Tergantung pola pandang dan pola pikir kita
berada di sudut mana. Jadi kalau saya bilang itu tepat gitu. Kalau masalah benar kembali kepada pola pikir masing-masing gitu. Terima kasih jawabannya Mas Sena, sangat melegakan unek-unek saya sekali. Terima kasih Mas Panitia. Yang sering mendaki. Kebetulan kami dari Dinas Pariwisata, Mas Arya. Jadi kami sih ingin di Kabupaten Madiun ini ada tempat pendakian lah. Salah satu destinasi wisata yang untuk mendaki. Ya pilihan kami karena gunungnya ya Wilis ya mendaki Gunung Wilis. Mungkin pertanyaan kami agak teknis sedikit Mas Arya. Dalam pendakian itu apa yang perlu dipersiapkan ya? Artinya dari sisi home base-nya, dari sisi base camp-nya, tetek bengeknya yang harus dipersiapkan sehingga orang datang itu merasa aman, merasa semuanya tercukupi. Itu yang saya tanyakan Mas Arya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Isbani yang sudah berkenan hadir di acara saya. Pertanyaan yang luar biasa dari seorang senior. Menurut pengalaman saya Pak, selama saya mendaki kan saya berhubungan dengan pos-pos pendakian ya, terutama dengan gunung-gunung yang sudah dikelola oleh Taman Nasional. Jadi untuk persyaratan gitu ya, supaya gunung itu nyaman didaki biasanya itu ada satu pintu Pak, satu pintu registrasi. Jadi dari seluruh pemangku wilayah di sini, dari perhutani atau dari manapun, itu menciptakan satu pintu Pak. Jadi karcisnya, tiketnya semua di situ. Jadi pendaki itu nggak harus repot ngurus perizinan dia ke banyak titik Pak. Cukup dia datang ke loket pendakian, dia bayarkan semua kewajibannya, dia mendapatkan tiket masuk. Nah setelah itu baru kita persiapkan tenaga SDM untuk menjaga atau untuk membackup kegiatan yang penuh resiko ini Pak. Salah satunya tim SAR lokal. Tim SAR lokal itu harus ada. Mungkin untuk kekuatan tim SAR lokal ini bisa dilihat dari nanti jumlah pengunjung Pak. Jadi nanti kita bisa perkirakan kan dari sekian pengunjung berarti kita butuh personil SAR di saat terjadi ledakan pengunjung atau pengunjung pada hari itu kita sudah bisa persiapkan karena ini kegiatan penuh resiko Pak. Setahu saya adalah dalam setiap pengelolaan Taman Nasional itu selalu ada ranger itu tim SAR dan juga ada yang namanya jalur evakuasi. Betul. Jadi ketika terjadi hal yang sangat tidak diinginkan di dalam pendakian, operasi SAR-nya bisa sangat silent, jadi tidak bisa direkam oleh pengunjung lain. Gitu Pak. Jadi kita punya jalur khusus yang tidak bisa dilihat oleh pengunjung, juga badan tenaga SAR yang cukup terlatih ya, di tempat atau di base camp kita. Jadi base campnya itu satu, posnya, pos pendaftarannya satu. Kalau base campnya ya bisalah dibuat oleh penduduk sekitar ini rumah atau warung-warung untuk para pendaki beristirahat setelah mereka melakukan pendakian atau sebelum melakukan pendakian. Kalau yang saya biasa temui seperti itu Pak. Jadi satu loket, kita bayar kewajiban kita. Di sekitar loket itu mungkin ada information center, terus ada musola atau istilah sarana pendukung bagi para tamu yang hadir gitu Pak. Terus untuk jalur pendakiannya sendiri harus diperjelas Pak, gitu. Harus diperjelas, dibuatkan rambu-rambunya, dibuatkan tempat untuk membuka tendanya gitu kan. Jadi pengunjung nyaman, mereka bisa melakukan pendakian. Kalau misalnya nggak ada sumber air ya paling tidak di bawah sini harus ada sumber airnya. Paling tidak seperti itu Pak. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekedar informasi Mas Arya, teman-teman ini informasi dari teman-teman Kebeguluyur bahwa di Wilis itu yang paling kendala yang paling krusial kan masalah air gitu ya. Iya. Artinya di puncaknya informasi dari teman-teman Kebeguluyur ini karena kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan itu wajib harus dibawa. Maka mungkin secara teknis mungkin nanti teman-teman Kebeguluyur bagaimana bisa mencukupi kebutuhan air untuk teman-teman pendaki. Satu hal lagi Mas Arya, karena ini pendakian kan peminat khusus ya. Iya. Artinya kan tidak
masyarakat secara umum kan ya nggak seperti itu. Betul. Artinya kan teman-teman peminat khusus yang rawuh ke pendakian itu. Betul, Pak. Sebetulnya ini dari sisi Mas Arya yang sudah kemana-mana. Iya. Daya tarik yang paling tinggi menjenengan datang ke suatu tempat pendakian itu yang paling menarik, yang paling keinginan yang ada apa, Mas Arya? Biasanya destinasinya Pak ya. Kalau misalnya Destinasinya? ya betul. Jadi di Gunung Wilis ini harus punya satu tempat, satu destinasi tempat yang memang bisa dijual Pak. Nah, kalau semisal yang sudah sangat terkenal adalah Gunung Rinjani, itu selain puncaknya tinggi 3.726, itu mereka memiliki kelebihan Danau Segara Anak. Nah, jadi ada spot-spot yang bisa membuat orang datang gitu. Tetapi sekarang jangan khawatir Pak, pendakian itu sedang booming Pak, sedang tren. Jadi terkadang orang yang baru mengenal gunung pun mereka bisa melakukan pendakian. Maka itulah banyak sekali kecelakaan di gunung yang sifatnya sporadis. Ya, jadi dalam setiap pendakian itu hampir di setiap gunung sekarang kita sering dengar ada kecelakaan di gunung karena itu. Sekarang sudah tidak khusus lagi Pak, siapapun bisa naik sebenarnya Pak. Nah, karena itulah pihak penyelenggara di sini ya, kita harus siapkan tenaga SAR tadi. Nah, yang bisa spot menarik di sini apa sih Pak di Wilis? Kalau saya kan belum tahu Pak, baru besok saya akan melakukan pendakian, explore. Saya akan coba lihat gitu, nanti saya akan tuliskan di dalam website saya, dalam YouTube saya akan coba perkenalkan setelah saya dapat spot menarik di sini. Apa yang bisa dijual di Wilis Pak? Apa Bukit Teletabisnya saya tadi dengar gitu kan? Atau ada mungkin Bukit Ogal Agilnya gitu. Pokoknya ada sesuatu yang Wilis ini punya satu spot, 2 spot, 3 spot yang bisa dijual Pak. Agar selain ketinggiannya 2.500 62 itu ada spot lain. Kalau di Gunung Prau itu kan memang ketinggiannya hampir sama Pak, tapi di sana yang dijual tuh Bukit Teletabisnya. Keindahan dan spot Prau itu kan dia dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitaran Jawa Tengah seperti Sindoro, Sumbing, Slamet, Merapi, Merbabu. Jadi yang mereka andalkan adalah view dan Bukit Teletabisnya. Nah, di Wilis ini apa Pak? Apakah sama seperti ini? Seperti Gunung Prau di Jawa Tengah? Kita bisa melihat mungkin Gunung Lawu atau mungkin Gunung Raung, Gunung Semeru, Argopuro. Mungkin saya kan belum pernah naik nih Pak ya. Jadi yang dipikirkan adalah selain gunungnya ini, jadi apa sih spot apa sih yang betul-betul menarik yang akhirnya nanti bisa kita promote sehingga orang lain datang. Kalau saya dengar dari Mas Jo siapa ya? Bang Jo itu katanya Bukit Teletabisnya Pak. Nah itu yang bisa menjadi daya tarik umum, bukan khusus lagi Pak sekarang Pak, sudah umum gitu. Tinggal bagaimana di sini menyiapkan tenaga khusus yang kalau anak-anak gunung biasa tentu nggak usah mahal-mahal Pak, kasihan gitu. Nanti bisa dibagi Pak berdasarkan minat. Nah, nanti kita bisa lihat kalau memang ada orang yang datang mereka cuma mau bawa badannya aja gitu kan, dalam artian kita siapkan tenaga porternya dari penduduk lokal di sini supaya sinergis antara pendakian juga dengan perekonomian masyarakat sekitar tuh akhirnya karena banyak orang yang datang ke Desa Kare ini. Akhirnya kan di Desa Kare nanti banyak warung-warung atau base camp pendaki yang akhirnya bisa mendorong perekonomian di wilayah sekitar. Sementara untuk kelengkapan atau alat-alat di dalam pendakian seperti tim SAR-nya, terus petugas siaganya, mungkin bekerja sama dengan jagawana sini segala macam yang teknisnya bisa diatur sama Bapak, itu dipersiapkan dari sekarang Pak. Setahu saya seperti itu. Jual dulu Pak spotnya apa nih di Gunung Wilis gitu. Ya, kebetulan Mas Arya ya. Kecamatan Kare ini kita proyeksikan menjadi ekowisata lah. Wow. Ekowisata sehingga ekowisata kan wisata yang bertanggung jawab. Betul Pak. Artinya bertanggung jawab terhadap budayanya, ekosistemnya, flora dan faunanya yang harus dijaga dan lain sebagainya. Sebetulnya di Desa Kare ini, di Kecamatan Kare ini banyak sekali. Di Kabupaten Madiun ini paling banyak destinasi adalah di Kecamatan Kare. Oh iya Pak. Saya hitung itu ada sekitar 22 destinasi yang baik masih potensi maupun sudah di iya betul. Artinya kebetulan ya teman-teman baik itu
anak mudanya itu sudah mulai mulai mindsetnya sudah berpikiran bahwa semakin banyak orang yang datang semakin ekonominya berjalan. Betul. Itu yang Berputar, yang Pak. yang, Betul. yang mindset teman-teman desa Karet. Ini pertanyaan supaya nanti ke depannya kami bisa memberi yang dikatakan mahal dan dikatakan murah tapi penjenengan puas gitu ya. Murah tapi murah. Sebetulnya ini mohon maaf ya. Yang mahal yang selama penjenengan melalang buana ke beberapa gunung, terus yang murah tapi juga Mas merasa puas itu. Nah, itu berapa sih supaya yang mahal itu berapa, yang murah itu berapa? Kalau untuk paket eksklusif ya, kalau kita bilang itu adalah dia tergantung destinasi yang dituju, Pak. Destinasi yang dituju. Kalau saya biasa ketemu paketan mahal itu ketika kita mulai merambah ke Indonesia Timur, Pak. Ke Indonesia Timur karena medannya berat, terus kedua tenaga kalau kita tidak menggunakan penduduk lokal, kita bisa tersesat. Jadi itu mahal. Satu kondisi geografis. Kedua destinasi yang bisa dijual. Kayak Gunung Rinjani, turis-turis asing itu sudah ditentukan, Pak. Untuk WNA tiket masuknya 150.000 misalnya. Tetapi untuk WNI hanya 20.000. Jadi nanti kalau WNA mereka sudah paham, Pak. Karena saya sering bawa tamu juga ke Gunung Rinjani, terus ke Gunung Agung, Bali, dan beberapa kali ke Gunung Slamet gitu. Kita tidak butuh, pokoknya mereka sudah paham lah ke bawah. Nanti ditulis saya di posnya, Pak. Untuk mahal, untuk paketannya ditulis saya di posnya. Jadi WNI satu harinya 150 misal. Tapi Bapak juga harus perlu untuk mempelajari dari taman nasional yang lain seperti itu kan. Oke, Mas Arya, ini kebetulan baru melangkah lah ya. Kita kan di Madiun ini baru keinginan untuk mendirikan suatu pendakian. Betul, Pak. Mohon Mas Arya membimbing teman-teman katanya dengan didirikannya di semacam destinasi wisata untuk pendakian ini. Khusus untuk pendakian dengan senang hati, Pak. Saya juga insya Allah mudah-mudahan rekan-rekan saya di Jakarta, kebetulan kan kita juga punya organisasi yang sifatnya kelasnya internasional, Pak. Cuman kalau kita bawa-bawa itu ribet, Pak. Kosnya terlalu tinggi, tapi nanti saya pribadi aja bersama tim saya kalau memang dibutuhkan saya bisa datang ke sini, Pak. Untuk membentuk tadi organ-organ yang dibutuhkan di sini seperti tenaga sarnya atau segala macamnya yang memang sangat dibutuhkan. Yang penting birokrasinya, Pak, sudah selesai. Harus itu. PR sendiri itu. Insya Allah sementara ke depannya nanti teman-teman pemandu ini kita sertifikasi ya. Iya, biar kepercayaan terutama dari turis asing itu kalau sudah tersertifikasi kan. Betul, memang secara teori seperti itu, Pak. Tapi nanti setelah kita memiliki posko yang setahu saya gini, Pak, di Rinjani itu saya sering mendaki Rinjani itu nggak sekali, Pak ya. Setiap saya bawa tamu, saya pun tamu kan, saya tamu bawa tamu gitu. Kita yang ditanyakan tidak sertifikasi, Pak, tapi kemampuan kita untuk memanajemen pendakian dan memanajemen mental, manajemen mental dari tamu kita. Terus kita juga punya kemampuan untuk meminimalisir berbagai kejadian. Mungkin masa iya sih guide bikin tamu tersesat atau guide bikin tamunya kelaparan atau nggak suka. Jadi yang perlu dibina di sini sebenarnya, Pak, bukan masalah sertifikasinya setahu saya kalau saya naik Gunung Rinjani, tetapi kemampuan guide untuk mengorganisir pendakian di bawah komandonya dia. Nah, syukur-syukur memang kalau memang harus ada diberikan sertifikasi itu lebih luar biasa lagi. Tetapi hal yang paling inti sebenarnya bukan dari sertifikasi, Pak, tapi kemampuan dari guide yang bisa membuat mekanisme pendakian berjalan dengan baik. Seperti guide itu kan dia bertanggung jawab terhadap tamu. Jadi saya sedikit kasih mekanisme selama saya menjadi guide. Jadi saya sebagai guide ini tamu kan dalam koordinasi saya, dalam aturan saya. Jadi terus porter kan juga dalam komando saya. Jadi ketika saya mulai melakukan pendakian, porter ini sudah ada di spot yang saya tentukan. Misalnya pos 2 saya bilang. Ntar tamu sampai pos 2 sekitar 1,5 jam. Begitu sampai pos 2,
teh manis sudah jadi, sandwich sudah siap, roti bakar sudah siap. Tamu datang tinggal minum, duduk santai ngobrol-ngobrol, mereka puas, ya kamu nggak usah ngomong apa-apa, yang ngomong saya. Jadi saya sudah komandokan itu Pak. Jadi saya buat skemanya untuk para tamu. Jadi tamu itu nanti puas gitu dengan skema kita, perjalanan kita. Setahu saya seperti itu Pak. Tapi kalau emang bisa disertifikasi itu lebih bagus. Matur nuwun kedatangan Mas Arya